Oke, jadi aku nggak akan ngomong dalam bahasa Inggris kali ini karena video ini buat tongue twister aja, because this is my very first day to be a tutor for my own tutoring class, dan aku nanti bakal sama Dila. Jadi nanti aku bakal ngajar anak kelas 2 dulu di jam 1:30 sampai jam 1:30, kemudian lanjut ngajar anak kelas 3 di jam 13.40 salah 12.40 14.40 sampai 15.40. And the lesson apa bahasa Inggrisnya mata pelajaran ya, lupa gua ya. The lesson today is English as you expected maybe. Dan untuk kelas 2, jadi kata ibu aku itu untuk anak SD itu belum ada materi bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 3. Ada bahasa Inggris itu lagi di kelas 4-nya. Cuman pikirku nanti lihat dulu anak-anak kelas 2 sama kelas 3 ini sudah bisa, maaf ketekku, sudah bisa membaca atau belum. Kalau mereka sudah bisa membaca dan memang bahasa Inggrisnya nanti belum mereka pelajari, nggak apa-apa, nanti kita belajar bahasa Inggris terlebih dahulu supaya nanti di kelas 4-nya mereka tidak kaget atau academic shock, something like that. Itu sih rencana aku ya. Dan di sini aku udah mencatat materi yang akan dibawakan kalau kita belajar bahasa Inggris. Cuman aku pikir kalau misalkan nanti memang mereka sama sekali belum kenal dengan yang namanya bahasa Inggris, and then aku akan memberikan materinya dari awal sekali, dimana aku akan mengajak mereka untuk menghafal huruf-huruf atau alfabet dalam bahasa Inggris, the pronunciation, dan kita akan menyanyi bersama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z, something like that. Jadi nanti aku juga pengen banyak penyanyinya sama mereka, because aku tuh nggak mau kayak membawa berat materi yang aku bawakan ke mereka nanti, karena aku percaya materi yang gampang diingat dan gampang dipelajari adalah materi-materi yang kita rasa dekat dengan diri kita sendiri. Something like that. Terus nanti kalau mereka sudah bisa pronunciation-nya, baru nanti aku jump in ke pelajaran-pelajarannya, like mereka akan berkenalan dengan apa dan apa. Kalau untuk kelas 3 sebenarnya nanti mereka harusnya belajar tentang kosakata makanan yang sudah jadi, makanan matang, yaitu fried chicken, noodle, rice, meatballs, fried rice, bread, banana, ice cream, milk, tea, coffee, something like that. Kalau di kelas 2 itu mereka juga belajar makanan tapi buah-buahan gitu, like apple, and then grape, and then pineapple. Tapi tuhnya sama kayak kemarin itu. Kalau di kelas 2 itu judul babnya di bab 1 itu do you like pineapple, and then kalau untuk yang kelas 3 itu bab pertamanya I like mie Aceh. So nanti akan ada pertanyaan semacam do you like grape, and then aku harap mereka bakal bisa menjawab kayak no I like apple, or yes I like grape, something like that. And apa ya, aku harap aku bisa sepelan mungkin sih ngajarinnya, soalnya aku dominan pakai otak yang pengen itu serba cepat gitu selama ini. Jadi aku takutnya cuma nggak bisa slow down untuk mereka, nggak bisa menyeimbangkan pace-nya mereka dalam mempelajari sesuatu. And I'm really hope from that, because I don't have any like research background or something like that. Dan aku harap I will learn something from this.
Tapi kalau bisa mungkin aku juga butuh sih background pendidikan yang sesuai untuk ini. Dan aku juga kan nanti rencananya mau bikin buku anak ya, untuk anak-anak kisaran berapa ya umur, pokoknya awal masuk SD gitu. Karena menurut aku kalau misalkan masih TK itu waktunya mereka eksplorasi motorik mereka dan lain sebagainya, and it's not very right time untuk memasukkan terlalu banyak materi ke dalam otak mereka. Cuman kayaknya nanti juga aku nggak bakal bikin bukunya tuh terlalu berat gitu, bakal lebih banyak bahas soal morality etc. Karena aku takutnya kalau misalkan terlalu banyak memasukkan hal-hal yang akademik gitu, aku takutnya nanti ada yang mengkritik aku because I don't have any academic background. I'm only first graduate from high school and I don't know when I'm gonna taking college. Jadi kayak scaring me a lot. Tapi ya aku harap aku bisa, dan aku harap dengan ini aku bisa lebih banyak kayak menyeimbangkan penggunaan otak aku yang menyerap sesuatu hal itu dengan tempo yang lambat, because menyerap sesuatu dengan tempo yang cepat itu emang bikin kita paham, cuman gak akan tersimpan di otak dalam jangka waktu yang lama. Itu masalahnya yang pertama. Dan yang kedua, itu nggak bisa membantu dalam melakukan deep learning. Kayak misalkan aku pengen mencari tahu sebuah materi filsafat tentang misalkan paradoks kapal Theseus, ya it will help me to understand the theory, tapi itu nggak akan bikin aku ingat siapa yang mencetuskannya, dan kemudian asal usulnya dari mana, dan kemudian contoh studi case-nya kalau dalam lingkungan kita yang saat ini gimana penerapannya dan lain sebagainya gitu sih. Dan menurut aku juga nggak bakal bisa mengingat kayak pengertiannya dari awal sampai akhir, mungkin cuman secara garis besarnya. Dan aku takutnya ketika aku mempelajari sesuatu dengan tempo yang cepat itu bakal menimbulkan efek dimana aku salah interpretasi di kemudian hari. Cuman sayangnya aku masih tetap punya very very low self control, which aku juga masih belum produktif aku akuin. Kayak aku masih banyak scrollingnya, and then ya scrolling itu sih masalah aku yang paling sentral selama jadi fresh graduate ini, and for making my goal come true. Jadi ya tapi overall I don't know, aku ngerasa kayak aku tuh seorang late gamer. Jadi kayak I will figure out something when it's really too late. Tapi aku harap late-nya itu dimana masih ada pintu yang terbuka gitu, dan maksudnya tuh pintunya masih terbuka. Kayak ibaratnya ada aku masuk kelas, aku sekolah pada hari itu aku terlambat, tapi aku harap keterlambatan aku tuh masih bisa ditoleransi supaya aku bisa mengikuti pelajarannya gitu. If you understand what I mean, sorry for the very bad analogy. I'm not really good at speeding out my mind. Itu yang sangat-sangat challenging juga ya untuk aku, karena aku ngerasa I'm a genius, but how I can persuade other people to also think that way if I'm a genius. Kayak it's only happen inside my head because I never communicate about that with other people. So that is the only problem that I should face, and I still didn't know how to fix it. Kayak sama ini aku mencoba, cuman ketika sudah masuk ke implementasi, maksudnya seperti prakteknya gitu, ternyata nggak mudah. Dan setiap prakteknya itu terjadi sebuah repetisi, dimana kayak sebelum terjadi aku mikir, oh nanti aku bakal bilang banyak deh, jangan langsung kayak simple things out dan motong semua poin penting yang ada di kepala aku cuman untuk mempersingkat interaksi dua arah kami gitu.
ketika aku berkomunikasi sama seseorang dan pengen benar-benar menyampaikan gagasan dari isi pikiranku. Tapi yang terjadi adalah ya tetap seperti yang gak aku pengenkan itu, dimana aku justru memperpendek apa yang mau aku sampaikan cuman karena aku ngerasa aku karena aku ngerasa perlu cepat-cepat mengakhiri pembicaraan kami. Itulah kayak bahkan dalam interaksi saja aku tuh juga pengen sesuatu yang cepat. Emang benar-benar ya, that's right, my mom was right, it's because the damn phone yang bikin aku selalu ngerasa kayak semuanya harus serba cepat, semuanya harus serba instan. Padahal enggak, ada hal-hal yang harus dinikmati dalam tempo yang lambat. Contohnya ya kayak napas nih, kalau temponya cepat capek. Jadi aku harap ini bisa menjadi sebuah pengalaman baru untuk aku, dan aku harap aku gak gampang menyerah ya, soalnya aku kalau sama hal baru itu kan gampang nyerah, gampang wedi gitu. Padahal sebenarnya aku tuh potensial, maaf ya kalau aku narsistik, tapi aku bisa pede ngomong kalau aku tuh potensial selama aku nggak menyerah di awal-awal, karena aku orangnya sebenarnya cepat beradaptasi gitu. Cuman strugglingnya adalah mental aku tuh nggak siap ketika mencoba hal baru di awal-awal. Itu yang bikin aku suka stuck. Gimana ya, mental problem solving tapi juga nggak bisa survive di bawah tekanan. Gue rasa begitu ya. Aku tuh benar-benar bukan tipe orang yang bisa melakukan sesuatu under pressure. For example, kayak ketika teman aku menghadapi masalah and then dia nanya ke aku penyelesaiannya atau solusinya gitu, gimana harus menyikapi masalah ini, I know what to do, but when the same exact problem come to me, aku nggak tahu harus gimana, aku nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu gimana menghadapinya. Padahal kalau orang lain aku bisa. Jadi dari situ aku menyimpulkan bahwasanya aku nggak bisa jadi orang yang bekerja di bawah tekanan. Sebenarnya bisa di bawah tekanan, cuman hasilnya nggak akan semaksimal ketika aku nggak lagi di bawah tekanan. Cuman aku juga kadang suka nge-underestimate something that I think, kayak contohnya apa ya, kemarin itu lupa lagi, pokoknya kayaknya waktu itu aku ada ikut something and then aku pikir wah ini mudah, ternyata nggak semudah itu ya. Gimana ya, cuman karena aku punya pengalaman di bidang menulis, jadi ketika ada event menulis something yang udah sering aku dalami, aku jadi suka nge-underestimate something, terutama yang kayak pakai ide, pakai gagasan. Aku ngerasa kayak aku bisa melakukannya, aku mampu melakukannya setelah semua yang aku lakukan gitu, semua pencapaian. Padahal nggak ada pencapaian yang very specific one. Kayak aku penulis, okay then what, aku cuma menulis di Facebook, aku cuma menang lomba Facebook, but have I kayak menang lomba FLS 2N? I never have some kind of experience like that. Itu ya, jadi mungkin kalau mau dibilang NPD, maybe 50% inside my soul I have that, and the other 50% is BPD. Tapi kayaknya udah mulai membaik sih BPD ku, because kayak sama temen juga aku nggak terlalu mempermasalahkan if they kayak aku ngerasa mereka gak berjarak atau mereka bener-bener membuat jarak. Aku kayak okay, it's they right. Dan untuk masalah percintaan, gimana ya, aku mikirnya aku udah nggak menyalahkan orang lain sesering dulu gitu loh. Jadi aku mikir kayak okay, dia salah karena begini ke aku, cuman pada saat itu kan aku juga punya pilihan untuk pergi, untuk nggak menerima that injustice, that
my partner ever gave me back then. Jadi nggak aku pikirkan pada saat itu. Dan aku sadar ini tuh malah jadi kartun. Jadi aku kemarin nonton klip dari Facebook itu tentang ada cowok, dia ketahuan cross dress with his girlfriend, and then his girlfriend said that is some kind of nasty hobbies, and she want him to leave that hobby. And then si cowok memutuskan untuk tinggalin pacarnya instead of leaving his own hobby. Karena jawabannya simpel, dia nggak pengen menyalahkan seseorang di masa depan karena dia harus meninggalkan sesuatu yang dia nyaman untuk lakukan sesuatu yang justru bikin dia merasa percaya diri. Dan itu bener-bener gitu. Karena selama ini aku selalu ketika aku menemukan, aduh kok jadi sedih ya, nggak tahu deh, gue sensitif banget. Jadi ketika aku menemukan gimana ya, ketika aku menemui sebuah masalah yang asal muasalnya adalah karena trauma masa lalu, aku pikir kayak ini soal orang lain nih, terutama kayak I blame my parents a lot, quite often, dan banyak yang tahu soal itu. Cuman aku pikir mereka punya pilihan untuk treat me wrong, but I also have a choice to not absorb that. Yang mana namanya kayak aku juga punya pilihan untuk nggak meneruskan luka itu. Something yang harus aku berjuangkan, something yang bisa aku perbuat di one and only. Jadi instead of kayak making myself suffer more because I frequently blame something that I cannot control, I have to look at something that's still on my hand. It changed my perspective, but for changing my whole personality, I think it still need a lot of time. And I'm aware of that. Jadi kayak selama ini kalau misalkan aku nemu struggle akan hal baru, aku selalu mikir kayak, oh ya nggak apa-apa kalau kamu aware, kamu struggle, berarti memang kamu sedang dalam proses. Itu yang berusaha aku appreciate ke diri sendiri. Daripada kamu nggak ngerasa punya struggle ini, nggak aware sama struggle ini, berarti emang kamu belum pantas berkembang pada saat itu kan. Karena ya kamu untuk punya struggle itu salah satu obstacle yang perlu dihadapi supaya bisa berkembang malahan. Kayak dulu aku nggak akan bisa ngerajut kalau aku nggak nemu struggle susahnya bikin ini apa namanya itu, magic ring, susah itu. Tapi sekarang aku udah bisa. Dan seandainya pada saat itu aku mengabaikan struggle ini, maksudnya kayak dalam artian kayak wah susah nih, tinggalin aja deh, itu yang harusnya nggak bisa di-appreciate kan. Jadi aku mau berterima kasih sama struggle itu, karena dengan struggle itu aku jadi terbiasa gitu. Jadi aku harap di hal-hal baru berikutnya, every time I should face a struggle, aku bisa appreciate struggle-nya, aku bisa appreciate usaha aku untuk semakin kenal sama struggle itu, karena it's the only way to fix pendekatan aku terhadap penyelesaian